Selamat siang, kembali lagi bersama Ben Raya Ece. Di live kali ini kita akan ngebahas tentang penggunaan enough ya. Teman-teman tentu udah tahu yang namanya enough itu artinya adalah cukup. Nah, gimana sih caranya ketika kita mau menuliskannya atau mengucapkannya ke dalam bahasa Inggris? Misalkan nih saya mau bilang cukup makanan, itu pakainya enough food atau food enough. Cukup mahal, expensive enough atau enough expensive. Oke. Jadi hari ini kita ngebahas gimana cara menuliskan atau cara mengucapkan kata enough di dalam sebuah rangkaian kata. Nah, enough yang artinya cukup ketika dia menjelaskan noun atau ketika dia mengikuti noun, kata benda, maka enough-nya diletakkan di depan. Misal saya bilang cukup makanan. Cukup makanan, makanan adalah kata benda ya. Maka ketika di bahasa Inggris kan, bahasa Inggrisnya enough-nya ditulis dulu atau diucapkan terlebih dahulu, kemudian baru kata bendanya. Enough food. Kalau misalkan saya bilang cukup siswa, siswa kan kata benda juga, noun. Maka enough-nya ditaruh depan. Enough students. Oh iya, kalau kata bendanya bisa dihitung, jangan lupa tambahkan s atau dijamakkan. Jadi kalau pakai enough, dia diikuti dengan kata benda, bisa yang uncountable atau yang nggak bisa dihitung. Cukup minyak, enough oil. Cukup pasir, enough sand. Atau juga bisa untuk kata benda yang bisa dihitung. Tapi kalau kata bendanya bisa dihitung, karena jumlahnya cukup, berarti lebih dari satu kan, maka harus ditambah dengan s atau dijamakkan. Cukup siswa, bukan enough student, tapi enough students. Kayak gitu ya. Cukup buku. Cukup buku-buku bahasa Inggris. Nah, cukup buku-buku bahasa Inggris aja yang dikirimkan ke kota itu. Berarti kan cukup buku-buku bahasa Inggris. Maka saya akan bilang dengan enough English books. Jadi bukan enough English book, tapi enough English books. Oke, saya ulang. Kalau enough diikuti dengan kata benda, enough-nya ditulis terlebih dahulu, baru kata bendanya. Kata bendanya bisa countable dalam bentuk jamak, atau dia bisa juga uncountable. Gimana kalau misalkan enough diikuti dengan kata sifat atau kata keterangan? Misalkan saya bilang cukup cantik. Cukup cantik bukan enough beautiful, teman-teman. Cantik itu adalah kata sifat, maka enough-nya ditaruh di setelah kata sifat tersebut. Begitu juga dengan adverb. Kalau ada adverb yang dijelaskan oleh enough, maka enough-nya diletakkan setelah adverb tersebut. Berarti kalau saya bilang cukup mudah, saya akan bilang dengan mudah itu apa? Easy ya. Oke. Jadinya adalah easy enough, bukan enough easy. Kemudian kalau ada iklan Shopee nih. Kalau misalkan cukup cantik berarti beautiful enough. Cukup cerdas, smart enough. Jadi enough-nya diletakkan setelah kata sifatnya. Begitu juga dengan adverb. Misalkan saya bilang dengan lambat. Dengan cukup lambat dia berlari. Nah, itu bisa dengan slowly enough. Jadi enough-nya diletakkan setelah adjektif atau adverb-nya. Saya ulang, kalau enough diikuti kata benda, enough-nya ditulis duluan atau diucapkan duluan. Tapi kalau enough diikuti dengan adjektif atau adverb, maka tuliskan adjektif atau adverb-nya dulu, baru enough-nya. Oke, saya punya contoh lain. Misalkan, cukup negara-negara yang maju yang mengikuti kegiatan ini misalkan. Cukup negara-negara yang maju. Negara country, kemudian maju itu developed. Berarti bahasa Inggrisnya gimana? Saya kasih waktu untuk menjawab. Oke, boleh disimpan jawabannya atau boleh ditulis di kolom komen. Oke, karena yang cukup adalah negaranya, cukup negara-negara maju. Cukupnya menjelaskan kata benda, berarti cukupnya diletakkan sebelum kata bendanya. Enough developed countries, gitu ya. Tapi kalau misalkan dia menjelaskan adjektif atau adverb, maka diletakkan di belakang atau setelah adjektif atau adverbnya. Coba tebak kalau ini bahasa Inggrisnya jadi gimana?
cukup murah. Aku membeli sepeda dengan harga yang cukup murah. Aku membeli sepeda yang cukup murah. Jadi cukup murah. Saya nanya cukup murahnya. Cukup murah berarti bahasa Inggrisnya adalah, ingat, kalau menjelaskan kata sifat, enough-nya diletakkan di belakang. Jadinya adalah, iya, betul banget. Jadinya adalah cheap enough. Oke. Teman-teman, habis ini saya akan posting untuk latihan soalnya di story Instagram Band Raya. Teman-teman bisa follow Instagram Band Raya untuk dapatkan latihan soal dari live kali ini. Buat teman-teman yang suka live kali ini bisa like, kalau enggak juga enggak apa-apa. Jangan lupa follow Instagram Band Raya atau TikTok Band Raya @bandrayaec. Thank you. Selamat siang. Good afternoon. Bye.